Hi guys, I'm Sena. Welcome to my podcast. I'm so excited because today is the very first episode of this podcast. In today's episode, we are going to talk about the VA journey with a very special case. This topic is really interesting because everyone has a different journey in becoming a virtual assistant. How they start, the challenge they face, and how they build their service. Today's guest is not only my friend but also a fellow VA, and what makes her story even more interesting is that she's specialist in social media management. And I think her experience will be very inspiring for those of you who are interested in starting as a VA career. Jadi kita sapa dulu hari ini temanku yang sudah hadir untuk podcast hari ini, yaitu Sis Rifa. Long time no see ya. Gimana kabarnya nih hari ini? Halo Sena, alhamdulillah kabarku baik. Jadi si Sriva ini pertama kali aku ketemu kenalan sama dia nih waktu ada mini gathering ya di Malang tahun 2023 atau sekitar 2024 ya, sesama anggota VA, dan kita bikin gathering itu untuk komunitas VA di Malang waktu itu. Nah terus aku masuk situ dan ketemulah sama beberapa anggota, dan akhirnya kita sering banget nih bikin gathering untuk tim VA Malang, dan biasanya sih setiap akhir pekan ya atau enggak pas libur panjang, dan kita bisa seru-seruan bareng, kumpul bareng di situ, dan yang pastinya ya waktunya pas bisa ketemuan. Nah, karena tim ini tuh keren banget sih, komunitas ini tuh keren banget mini gatheringnya. Bisa menyatukan anggota dengan banyak agenda dan kesibukan, tapi masih bisa meet up untuk sekedar temu kangen atau cerita kesibukannya dengan klien atau just say hello lah. But anyway, what are you doing now nih sis? Apa kesibukannya dan aktivitasnya saat ini? Iya betul banget, jadi aku inget banget waktu itu kita pertama kali ketemu di tahun 2024 di salah satu acara mini gathering di Malang, dan kita lanjut temenan sampai sekarang. Dan seru banget sih, dari komunitas ini aku bisa ketemu banyak VA-VA dari berbagai profesi gitu ya. Terus kita belajar bareng menjadi VA yang profesional. Lalu kesibukanku saat ini meng-handle klien dari Kanada. Sebelumnya aku juga meng-handle klien dari, Amerika, tapi mereka ada yang udah habis masanya, ada juga yang di-pause dulu. Jadi sekarang masih fokus di 2 klien dari Kanada, dan, aku membantu mereka dalam pembuatan konten, seputar social media management, begitu. Oke, jadi background pendidikanku itu sangat berbanding kebalik ya, sama servisku saat ini yaitu SMM, karena dulu aku kuliahnya di jurusan perhotelan, yang mana servisku yaitu melayani tamu, sangat kontradiktif dengan apa yang aku kerjakan saat ini untuk klien, yaitu membuat konten dan juga, me-manage, akun sosial media mereka, begitu. Jadi pertama kali aku kenal virtual assistant itu dari salah satu platform YouTube. Pada saat itu, sebelumnya aku mengenal VA ini sebagai freelancer gitu ya. Jadi, bekerja dari jarak jauh yang mana kita nggak perlu, datang ke kantor secara offline gitu ya. Jadi kerjanya bisa di manapun asalkan ada, koneksi internet yang bagus, begitu. Lalu aku mengenal VA ini dari salah satu platform YouTube. Waktu itu ada, eee, iklan yang menawarkan, course tentang menjadi virtual assistant. Terus aku tertarik karena pada saat itu aku memang pengen banget kerja dari mana aja, terus juga aku juga, minat untuk mendapatkan cuan dolar gitu ya. Karena kan bosen juga kalau misalkan kita dapetnya rupiah terus, kan kita juga pengen upgrade gitu ya, baik secara, eee, edukasi maupun secara finansial juga, begitu. Terus akhirnya aku ikutlah dengan komunitas VA ini, dan aku ketemu banyak orang yang bisa aku ajak, belajar bareng gitu ya, baik dari komunitas offline maupun online. Jadi ini salah satu pekerjaan yang memang aku impikan dari dulu, yang mana aku bisa kerja dari mana aja, nggak perlu ke kantor, nggak perlu macet-macetan gitu kan. Jadi ya, it's very,
best experience sih buat aku. Jadi kamu pernah cerita nih ke aku tentang pertama kali kamu dapat klien. Nah, tolong dong spill sedikit nih cara cari klien pertama, terus bisa berlanjut nih sampai saat ini discovery call, interview, kemudian apakah ada platform atau aplikasi tertentu mungkin yang digunakan, serta cara membangun kepercayaan ke klien nih untuk first impression ya dengan klien saat ini. Yang aku tahu sih kan kamu long term project ya dengan klien saat ini di bidang SMM. Jadi aku dapat klien pertama itu dari platform Instagram, aku reach out dia di DM. Jadi aku puji-puji dulu tuh, kontennya dia, aku kasih apresiasi, aku kasih masukan juga yang membangun, dalam pembuatan konten untuk akunnya dia. Terus habis itu aku ceritain singkat tentang diriku, kalau aku ini virtual assistant yang meng-handle sosial media manajemen. Aku bisa buat desain, aku bisa buat video, terus aku juga bisa, me-manage akun sosial medianya, si klien tersebut. Terus habis itu lanjutlah discovery call ke WhatsApp, setelah aku DM dia sebulan yang lalu, dia WhatsApp aku terus ngajak discovery call, habis itu kita discovery call kurang lebih 30 menit, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang sosial media manajemen, dia menceritakan tentang kebutuhan dia, terus juga dia, punya project yang mau direalisasikan dan kebetulan saat itu aku bisa, kebutuhan dia. Terus habis itu aku langsung dikasih kerjaan pertama dari discovery call yang pertama. Jadi tanpa aku membuat, surat kontrak atau proposal atau apapun, dia langsung mempercayakan aku membuat project pertama untuk dia, karena dia bilang kalau dia itu terkesan dengan desain aku, fake project yang aku upload di Instagram, di highlight, dia ternyata ngecek-ngecek tuh highlight aku, ternyata dia suka dengan, desain aku, jadinya langsung dikasih kerjaan pada saat itu juga dan langsung dibayar deh. Lalu dari project pertama itu lanjutlah ke long term, dia mulai, apa namanya, mmm, membuat kontrak, 3 bulan pertama, terus lanjut ke 3 bulan berikutnya. Jadi, ini memang project long term, cuman saat ini dia eee, sudah berakhir ya, jadinya aku move to klien yang dari Kanada, begitu. Kita sebagai VA tahu banget lah ya bahwa seorang VA itu juga dituntut untuk punya time management yang baik, communication dengan klien yang baik, deadline dan tekanan kerja lah ya. Terus menurutmu apa sih yang sisi jarang diketahui oleh orang-orang saat ini ya terkait manajemen waktu, komunikasi dengan klien, deadline dan tekanan kerja bagi kamu pribadi? Untuk awal-awal alhamdulillah aku masih bisa me-manage waktuku karena pada saat itu kan klienku masih satu nih, jadi aku nggak terlalu keteteran. Terus kliennya juga enak, komunikasinya juga lancar, deadline juga nggak yang mepet-mepet banget, jadi aku bisa terus ngejar deadline-nya. Jadi menurut aku semuanya itu tergantung dengan time management ya, jadi harus pinter-pinter kita me-manage waktu. Ya memang sih kerjaan ini tuh fleksibel, bisa dikerjakan di mana aja, tapi bukan berarti kita leha-leha ya, karena kita juga punya tanggung jawab, punya deadline yang harus dipenuhi, jangan sampai klien itu kecewa dengan kinerja kita yang lelet mungkin atau yang nggak profesional, karena itu juga mempengaruhi, eee, pekerjaan kita selanjutnya gitu. Skill wajib apa yang harus dimiliki bagi seorang VA? Baik dari communication skill, time management, digital tool, atau problem solving. Menurut aku skill yang paling wajib yaitu komunikasi yang baik dengan klien. Karena kita kan bekerja dengan jarak jauh ya, otomatis, cara kita untuk menyampaikan sesuatu atau mereka, memberi arahan kepada kita lewat komunikasi. Jadi kalau komunikasinya baik,
Insya Allah itu akan membantu kita dalam memproses atau mengerjakan tugasnya untuk meminimalisir kesalahan atau banyak review gitu ya. Jadi komunikasi itu penting banget, apalagi kalau misalkan, kita pengennya dapet, klien dari luar negeri, otomatis kita juga harus menguasai bahasa mereka, bahasa Inggris ya terutama. Terus habis itu manajemen waktu juga penting, terlebih aku sama klienku kan beda time zone 12 jam, jadi aku harus pinter-pinter cari momentum biar aku bisa komunikasi langsung dengan mereka atau, bukan discovery call, contohnya kayak meeting, terus juga chat. Kalau aku pengen mereka balasnya cepat, aku harus cari waktu-waktu yang sekiranya mereka udah bangun gitu ya. Terus habis itu digital tools juga perlu kita kuasai juga karena kita kan bekerja di dunia digital ya. Ada beberapa tools yang harus aku kuasai sebagai social media manager, yaitu salah satunya Canva dan CapCut, terus ada Google Worksheet or Google Workshop mungkin ya, Google Workspace juga itu menunjang pekerjaanku juga. Jadi itu beberapa, beberapa skill yang menurut aku mudah untuk diterapkan untuk para VA-VA pemula gitu sih. Lalu work life balance, tips menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga dan kehidupan pribadi, terutama kamu sis yang hobi banget dengan traveling ataupun mencoba sesuatu yang baru nih. Apa kira-kira? Work life balance tips menurut aku yaitu kita harus bisa menentukan prioritas kita. Misalkan kalau sudah berkeluarga, udah punya suami atau anak, bisa didahulukan untuk mengurus mereka dulu, baru, selanjutnya bisa mengerjakan pekerjaan, per-VA-an atau mengerjakan pekerjaan dari klien gitu ya. Jadi kalau aku kan masih single ya, aku belum berkeluarga, jadi biasanya aku tuh kalau kerja antara jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Terus habis itu, kalau enggak jam 1 siang sampai jam 5 sore. Jadi aku menggunakan waktuku 4 sampai 5 jam sehari untuk bekerja dengan klien. Sisanya bisa aku gunakan untuk beberes rumah atau enggak, pergi atau traveling gitu ya. Jadi kalau misalkan aku traveling itu juga masih ini sih, masih bisa ke-handle asalkan, jangan terlalu banyak mengambil klien gitu ya. Mungkin kalau menurut aku 1 sampai 3 klien itu udah cukup, supaya kita bisa menikmati antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi kita. Jadi nggak terlalu ngoyo, gitu sih. Kali ini membahas range income ya, cara menentukan rate dan bagaimana meningkatkan value diri kita sebagai seorang VA. Bagi seorang Rifa sebagai VA, gimana cara menentukannya? Terus menurutmu seperti apa sih dan berapa penghasilan VA untuk kamu sendiri pribadi? Untuk range income itu sangat variatif, tergantung value kita, tergantung kemampuan kita, untuk si klien. Jadi awal pertama itu aku memang tidak menentukan fixed rate, aku selalu depending on their budget, aku selalu, open dengan budget mereka berapa, asalkan sesuai dengan ekspektasi aku, ya aku ambil. Terus kita juga harus selalu meningkatkan value kita, pengetahuan kita, skill kita, karena dunia digital ini sangat dinamis, sangat cepat sekali perkembangannya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman yang sangat pesat ini. Kita juga, jangan stuck di satu skill, di satu tools, karena banyak banget tools di luar sana yang, selalu upgrade gitu ya. Jadi kita juga nggak boleh males-malesan untuk terus belajar. Di samping kita bekerja, kita juga harus belajar dari hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Jadi gitu sih, untuk meningkatkan rate kita, kita juga harus meningkatkan value kita juga. Karena kan itu saling alignment gitu ya, saling, berkaitan antara value dan juga income gitu sih. Terus kalau income-ku sekarang itu ya masih di bawah 500.
range income ya, cara menentukan rate dan bagaimana meningkatkan value diri kita sebagai seorang VA. Bagi seorang Rifa sebagai VA, gimana cara menentukannya? Terus menurutmu seperti apa sih dan berapa penghasilan VA untuk kamu sendiri pribadi? Untuk range income itu sangat variatif, tergantung value kita, tergantung kemampuan kita, untuk si klien. Jadi awal pertama itu aku memang tidak menentukan fixed rate, aku selalu depending on their budget, aku selalu, open dengan budget mereka berapa, asalkan sesuai dengan ekspektasi aku, ya aku ambil. Terus kita juga harus selalu meningkatkan value kita, pengetahuan kita, skill kita, karena dunia digital ini sangat dinamis, sangat cepat sekali perkembangannya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman yang sangat pesat ini. Kita juga jangan stuck di satu skill, di satu tools, karena banyak banget tools di luar sana yang selalu upgrade gitu ya. Jadi kita juga nggak boleh males-malesan untuk terus belajar. Di samping kita bekerja, kita juga harus belajar dari hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Jadi gitu sih, untuk meningkatkan rate kita, kita juga harus meningkatkan value kita juga. Karena kan itu saling alignment gitu ya, saling, berkaitan antara value dan juga income gitu sih. Terus kalau income-ku sekarang itu ya masih di bawah $500 ya. Karena kan ini, klienku datang dan pergi. Aku enggak apa namanya, enggak bekerja sama klien yang banyak. Maksimal itu aku bekerja sama 3 klien dan itu pun juga enggak full service. Ada yang cuma butuh pembuatan konten aja, ada yang memang full service, mulai dari manajemen, pembuatan konten, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan ditanya tentang rate, ya masih masih pemula lah, masih belum seperti susu yang lain, gitu sih. Okay, the last question about VA journey kita kali ini. And what do you think masa depan profesi VA di kemudian hari nih? Diskusi tentang peluang VA di era digital saat ini, kemudian sebagai remote worker, dan rata-rata VA itu akan bekerja bersama dengan AI. Jadi kira-kira apa yang menurut kamu tentang masa depan VA di masa depan ini gimana nih? Apakah menjadi peluang yang sangat menjanjikan atau seperti apa bagi seorang Rifa? Menurutku profesi VA justru semakin punya peluang yang sangat besar di masa depan, karena sekarang ini semakin banyak bisnis yang berjalan secara online dan banyak juga founder atau coach yang butuh bantuan untuk mengelola hal-hal di balik layar gitu ya, seperti sosial media, email scheduling, email management, atau content creation, dan lain sebagainya. Jadi peran VA itu sebenarnya sangat membantu mereka supaya bisa fokus ke hal yang lebih strategis. Apalagi dengan tren remote work, kita bisa bekerja dengan klien dari berbagai negara tanpa harus pindah tempat tinggal. Itu salah satu hal yang menurutku menarik sih dari profesi VA ini, karena fleksibel dan membuka peluang global gitu ya. Kalau bicara soal AI, menurutku AI bukan menggantikan VA, tapi justru bisa jadi tools yang membantu kita bekerja lebih cepat dan efisien. Yang penting kita tuh harus terus belajar dan beradaptasi dengan, teknologi baru. Jadi menurutku ke depannya profesi VA ini tetap relevan, bahkan bisa berkembang lebih jauh, terutama bagi VA yang punya spesialisasi seperti sosmed management, konten, atau digital marketing, itu juga semakin semakin banyak dibutuhkan gitu ya. Thank you, Yarifa. Thank you so much for being our guest today and for sharing your story with us. And thank you guys for listening to today's podcast. Don't forget to like and leave a comment so this podcast can continue. And see you on the Saturday and have a wonderful day.